Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'da. Para pemirsa Nuransa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir adalah kita menjaga muru'ah, menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalik, sebagai pencipta, menjaga muru'ah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga muru'ah ajaran-ajaran Islam, menjaga muru'ah para ulama, para waliullah dan orang-orang soleh. Karena apabila kita tidak menjaga muru'ah Islam itu sendiri, maka kemuliaan Islam akan tercoreng. Maka jagalah diri kita, jagalah perilaku kita, jagalah ucapan kita, jagalah segala bentuk tindak dan tanduk kita. Kita dasari adalah menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga muru'ah para ulama dengan kita mengikuti seluruh bentuk ajaran kebaikan yang telah diajarkan kepada kita. Di samping kita selalu memuja, memuji, bertasbih, memintakan ampun kepada dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sesama muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Juga marilah kita jaga muru'ah mereka. Kita jaga dengan perilaku kita yang terpuji. Kita jaga bentuk tulisan kita, perilaku kita di dalam kesehari-harian. Orang tidak akan menjadi mulia apabila dia tidak mau memuliakan. Dia tidak akan menjadi seseorang yang terhormat apabila dia tidak mau menghormat. Maka ketika kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mulia di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mulia di kalangan orang-orang yang soleh dan solihah, hendaknya lah kita selalu menghormati, menghargai, beribadah dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa dan raga kita. Jika akal kita gunakan untuk kebaikan, maka akal kita akan tinggi kedudukannya. Jika tenaga kita yang kita gunakan di dalam kebaikan, maka kemuliaan dari tenaga kita akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut kepada seluruh makhluknya. Apabila harta benda kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harta kita pun akan mulia. Kita pun akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh bentuk yang telah Allah berikan kepada kita, apabila kita gunakan seluruhnya dalam rangka sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Dan jika Allah sudah memuliakan diri kita, maka di hadapan seluruh makhluk pun kita akan menjadi mulia. Maka kemuliaan-kemuliaan inilah yang harus menjadi sebuah prinsip dan tujuan hidup kita di dunia ini. Tidak ada kebahagiaan hakiki kecuali kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan yang sejati
kecuali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, kita masih diberikan umur yang panjang, maka disinilah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita secara totalitas, zahiran wa batinan. Seraya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penghambaan diri yang totalitas ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang mulia dan senantiasa mendapatkan ridhonya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh